Maka amalan yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama salafus salih dari awal bulan Syawal sampai 6 bulan ke depan, mereka terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Ramadan kalau kita pubut, ingat kita berdoa, berterima ya Allah. Para sahabat melakukannya sampai 6 bulan mereka terus berdoa. 6 bulan yang kedua mereka berdoa kepada Allah agar mereka bisa sampai kembali di bulan Ramadan berikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Ada seorang ulama besar. Beliau adalah tabi'in. Yang dimaksud dengan tabi'in berarti murid dari sahabat. Murid Nabi disebut sahabat. Murid sahabat disebut tabi'in. Dan murid daripada tabi'in disebut dengan tabi'in. Ada seorang ulama, beliau adalah seorang tabi'in. Nama beliau sangat terkenal. Beliau lebih dikenal dengan tempat beliau hijrah dibandingkan beliau lahir. Beliau lahir di Madinah tahun 642 Hijriah. Kemudian Masehi. Kemudian beliau meninggal tahun 728 Masehi di Basrah. Beliau tidak disebut dengan Al-Madani, nisbah kepada Madinah. Tapi beliau disebut dengan Basri karena beliau wafat di Basrah, Irak. Nama beliau adalah imam besar Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau adalah ulama besar, murid daripada sahabat yang besar, sahabat yang ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Sebagai ulama besar, Imam Hasan Al-Basri sering memberi pengajian di masjid yang ada di Basrah, Irak. Dalam sebuah pengajian, hingga gebi pengajian Imam Hasan Al-Basri, lalu ada jamaah yang bertanya, menyampaikan keluhan kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, wahai Imam, saya ingin mengeluhkan keadaan kepada Anda ya Imam, wahai Ustadz, wahai guru kami. Saya memiliki ladang yang sangat luas, kebun yang sangat luas. Tetapi saat ini ladang yang luas, kebun yang luas itu apapun yang saya tanam tidak tumbuh. Tanahnya menjadi gersang, panennya menurun, hasil pendapatannya sangat menurun, bahkan hampir tidak ada. Dulu tanah ini selalu menghasilkan hasil panen yang sangat banyak, pendapatan yang sangat banyak. Tapi sekarang semua berubah. Kebun yang luas, tanah yang luas tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kering kerontang, tandus. Ini laki-laki yang pertama. Jamaah pertama bertanya seperti itu, mengeluhkan itu. Lalu ada laki-laki yang kedua. Orang jamaah yang kedua yang bertanya, menceritakan keadaannya, wahai Imam, saya punya uang banyak, pendapatan yang banyak, tapi uang dan pendapatan saya yang banyak itu tidak pernah membuat saya mencukup, kebutuhan saya terpenuhi, tercukupi. Gajinya saya besar, pendapatan besar, tetapi pengeluarannya juga besar sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Lalu laki-laki yang ketiga, jemaah yang ketiga menceritakan lagi keadaannya, wahai Imam, saya tidak menceritakan tentang kebun dan tanaman saya yang tidak tumbuh, yang tanah kering kerontang, tidak. Saya tidak bicara tentang pendapatan yang besar tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tapi saya menceritakan saya ingin anak yang banyak, tetapi saya tidak bisa mendapatkan anak yang banyak.
anak saya sedikit. Jadi ada 3 keluhan yang disampaikan oleh 3 orang jamaah kepada Imam Al-Hasan Al-Basri dengan 3 kondisi. Orang yang pertama menceritakan tentang kebunnya, lahannya yang kering kerontang, tidak lagi subur, tidak lagi menghasilkan panen yang banyak. Orang yang kedua menceritakan tentang pendapatan yang banyak tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan yang ketiga menceritakan tentang kondisi anaknya. Lalu Imam Hasan Al-Basri dari 3 pertanyaannya jawabannya sama. Heboh pertanyaan yang diajukan oleh orang dengan pertanyaan dengan kondisi yang berbeda, jawabannya satu. Apa jawaban daripada Imam Hasan Al-Basri? Fastaghfirillah. Heboh pertanyaan orang yang menceritakan tentang kebun yang tidak produktif, orang yang masalah ekonomi, masalah pendapatan, masalah pengeluaran, orang yang masalah tentang keluarga, tentang anak. Jawabannya cuma satu, fastaghfirillah, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Menunjukkan bahwa hadirin yang berbahagia, terlalu dalam ilmu yang dimiliki oleh Imam Hasan Al-Basri. Lebar pertanyaan yang berbeda, jawaban tetap sama. Dibayangkan seandainya pertanyaan yang pertama ditujukan kepada ahli pertanian. Kebun saya luas, tanahnya kering kerontang, pendapatannya tidak menghasilkan panen yang bagus. Pasti dia akan usulkan, coba cek keasaman pH tanah. Mungkin kamu menggunakan pupuk yang tidak cocok. Mungkin proses penyiraman yang tidak tepat. Mungkin kondisi alam yang tidak stabil. Mungkin yang cara jauh orang ahli pertanian. Ketika soal yang kedua ditanya kepada ahli ekonomi atau akuntan, orang cara ekonomi, dia akan bicara tentang cash flow. Bicara tentang cara mengatur keuangan. Cara membuat perencanaan. Cara mengatur uang masuk dan uang keluar, cash flow-nya. Yang cara jawab orang ekonomi. Ketika ditanya kepada soal yang ketiga kepada dokter, mungkin dia akan menceritakan tentang kondisi kehamilan, bagaimana supaya orang bisa hamil. Oh, mungkin harus mengkonsumsikan obat ini, harus menjaga ini dan itu, pantangannya ini dan itu. Yang jawaban dokter, perubatan. Tapi Imam Hasan Al-Basri tidak menjawab dalam ilmu ekonomi, tidak menjawab dalam ilmu pertanian, tidak menjawab dalam ilmu kedokteran. Beliau menjawab dari kacamata agama dan dengan pendekatan agama. Apa itu? Mohon ampunlah kamu kepada Allah. Mohon ampunlah kamu kepada Allah. Kamu yang gagal tanam, kamu yang gagal dalam pertanian, kamu yang gagal panen. Yang nama masalah dengan belang, yang nama masalah dengan kebun, yang nama masalah dengan karet, yang nama masalah dengan sawit, yang masalah dengan kopi. Pujud jino hana hasil, bau hana gotna hasil, puyan tapula hana udep, katruk hama dan sebagainya. Ada yang hilang, fastaghfirillah. Kalian yang punya pendapatan besar, kenapa pujin hansep udep? Fastaghfirillah. Kalian yang punya masalah dengan anu, tapi jid ke masalah, sakit ulen, hantingut di malam gara-gara anu. Poh malam golam iwa rumah, poh 2 malam golam 4 tepat sakit mandum cerita, ya Allah, ya Ustaz, saya lu pikir anak lu gadung HP, gadung game, kaji blog, judi online dan sebagainya. Seharusnya anak adalah qurratu a'yun, penenang hati, penyejuk jiwa. Anak kaji kubat sikit ulai. Mandum mengeluh. Ternyata jawabannya, obatnya cuma satu. Dari ubena masalah. Fastaghfirillah. Kembali kepada Allah. Be'jaro. Lakiat tunduk, ya Allah, ni pampun desyalun, ya Allah.
Ya Allah ni ampun dah syalong ya Allah, blang yang hana produktif, lampu yang hana produktif, sawit yang hete mubah, yang kenang hama, istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah. Pejit, mungkin lampu kita nyonyo, mungkin lam harta kita nyonyo, mungkin lam pendapatan nyonyo. Yang pertama hana berkah. La hana berkah. La hana membawa manfaat. La hana mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gadah keberkahan, dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mungkin tanyo mentengna maksiat kepada Allah. Mentengna hak gob yang kata cok, mungkin na gob yang terzalimi. Fastaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata obatnya ada, Mbak Dro. Obatnya Mbak Dro, gagebi Allah saja Dro. Tapi dia jangan tak sadari, tak anggap bahwa memang kajamun jinonyo mandum blang halal produktif, mandum ka kenang penyakit panetro. Tanya bari pane penyakitnya puji jamun hana jino kana. Puji jamun hana, jamun tanah yang sama, apa masalah? Jamun hana irigasi, jino kana irigasi. Jamun hana ilme, jino kana ilme. Puji jamun letro urun tok jaket, jino hana tok jaket. Itu masalah. Fastaghfirillah, mohon ampun. Dahsyat tanya kepada Allah. Jioh bertanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hana to tanya dengan Allah. Maka getari keberkahan, getari nikmat, getari rezeki, gepecaput. Karena rezekinya masalah hubungan, tanya hanjat tak jawab rezekinya dengan ilmu akal. Rezekinya tak jawab dengan iman. Tajak dua-dua te ublang sama. Tatren 3, luah belang 3, ia sama, pupuk sama, semprot sama, gempur sama. Pergi hasil beda-beda. Rezeki. Tajak ulampuk, tajak pasai, tak mengkat, tak buka kedai sama-sama, tak mengkat barang yang sama. Puji pendapatan beda-beda. Ini masalah rezeki tidak bisa dijawab dengan akal. Rezeki ini adalah siapa yang mau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jawaban daripada Imam Hasan Al-Basri ini sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Nabi Nuh alaihissalam kasih betun ke dakwah, dia ajak kaumnya, tapi mereka terus membantah, tidak mau. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Aku katakan kepada umatku, "Fastaghfiru rabbakum." Kamu mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Laki ampun, wahai umatku, mohon ampun kepada Allah. Lalu ayat menyambung, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena Allah itu Maha Pengampun. Ketika Allah Maha Pengampun, Allah mengampuni kalian semua dosa-dosa kalian. Ayat menyambung, yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursilis sama, Allah akan mengirimkan hujan. Allah gepujuk ujian. Yursilis sama alaikum midrara, akan hujan yang berterusan, hujan yang membawa kesuburan, hujan yang membawa kepada produktif, ibajipun le angin. Jadi ternyata ketika istighfar, kalau kayak ampun kepada Allah, enggak Allah kepedran hujan, maka jaman ditanya menyekatrip hana hujan na salat istisqa. Ini hana le, ina padumnya orang kapku ang kedehana ada dengar le salat istisqa. Sampai nana min hadipuna salat istisqa ipike salat cemeka. Istisqa salat minta air, minta hujan. Ketika hujan hana jitren, ketika kuang luar biasa, tanah belang kacrah. Kan taduk bak kedai kopi, tak pegahnya pajan tak terang belang-belang. Tak mengeluh. Tak mengeluh bak manusia. Berputus asa. Sebenarnya ketika tang yang tanah kacrah, tang yang belang katu, tang yang produk ujian hanatren, fastaghfiru rabbakum. Mohon ampun kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan gepetran ujian. Maka lagi orangnya beklam gepetran ujiannya, urnya kaji pikir jauh belang lom. Karena ujian kan
Munya ada keputra laujun, kurung akan tu, parit-parit akan tu, rawa-rawa akan tu, ibadahnya pula tanaman. Yursilis sama alaikum midrara. Kemudian wayumdidkum bi amwal, Allah akan geberi. Munya orang kata lakai ampun ba Allah. Kata perbaiki kondisi kita yang berakan berada sujud, yang berakan berada istighfar, yang berakan berjauh ke masjid, yang berakan hantam baca Quran, yang berakan galak buat maksiat. Sekarang istighfar. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan gepu banyak rezeki. Getamah-tamah rezeki, getamah-tamah rezeki, getamah-tamah rezeki. Ya Allah Subhanahu. Yumdid, getamah-tamah terus. Menya Allah gena bi solat tam. Minyak Allah kena damsa ke Nabi. Razak, Allah tu Maha memberi rezeki. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gebi solusi dari semua masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah gebi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tajak ublang tapi rezeki kerep blang kara berpanah. Allah ada depan rezeki tidak berpintu. Ada depan pat orangnya rezeki danyo. Orangnya ada depan pat rezeki kita nyo. Ada depan orangnya pat akan gebi rezeki Allah pindodah rezeki. Pura bah pura bah panah, pura blang. Atau bak dajep kopi kai bagi legop. Maka rezeki tidak bisa ketok pintu yang mana, yang ada satu pintu yaitu pintu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, rezeki akan terus. Maka orangnya orang ilung hana rezeki, hana mepat rezeki, buat long jauh belang hana ase, long jauh Malaysia, Malaysia hana mepat yuala midrak ketisilam. Sebab kunci adalah ji'u dengan Allah. Rezeki na bak tanyo. Sebab binatang di dalam batai yang hitam, yang udep dalam tanah, gelang na rezeki. Padahal gelang hana aki, hana jaro, bahana kulit lagi tanyo, hana ajak si pula lagi tanyo, hana akal lagi tanyo, puji na rezeki. Tanyo yang gebi jaro oleh Allah, gebi aki oleh Allah, gebi cara gebi semikir, puji hana rezeki. Tanyo na kaidahnya adalah menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan gebi rezeki. Wa banin, gebi anu. Orang ka susah, orang kan kawin ka fithun, kawin ka dua thun, ka lehthun, ka pathun. Sampai jak payah ba dukun, abih ubat, abih resep. Sabah kunci ya Allah, ni pampun desa dong ya Allah. Ni pampun desa kamu ya Allah. Laki ampun. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapa dia? Nabi Zakaria alaihissalam. Hana pio-pio umu katuha. Nabi Ibrahim hana anak Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria hana anak. Tapi di masa itu tidak pernah berhenti Nabi Zakaria, tidak pernah henti Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Nabi kilung anak. Sampai mengatakan di Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ka katuha istri ka monopos, ka mandul, ka hana mungkin nanuk di. Tiba-tiba malaikat yang sedang pergi ke satu kaum Nabi Lut alaihissalam, gesinggah ba Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, gebi makanan dari Nabi Ibrahim pajuk, yo Nabi Ibrahim. Ditanya, "Apa cara nejak kelong?" Yang pertama lonja badon, lona pegah bi ghulamin halim. Lona pegah Allah akan gebi kedron siro anak yang lemah lembut. Bi ghulamin halim. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Sarah, istri Nabi Ibrahim, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah yang sudah tua. Nabi Ibrahim sudah punya anak. Yang pertama itu adalah Ismail bersama Hajar. Sekarang Sarah, istri pertama, belum punya anak. Fasakkat wajhaha, dan menutup wajahnya. Itu wajah sampai badan yang puji. Ya kok mungkin? Pane, hana pateh. Qala kadzalika qala rabbuk. Demikian firman Allah. Apabila Allah memberi, orang yang mandul, orang yang hana anak, orang yang fonis dari dokter, hana mungkin dia anak. Umur Tuhana. Orang yang mantang na usia muda, pejak pesimis, pejak hana yakin, na Allah. Anak hana tahu mentam nyeras ki amanah. Harta adalah amanah. Anak adalah amanah. Gebi ba Allah inginkan, maka terketuk
ketuk pintu. Nah, wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum anhar wa yaj'al lakum jannat. Allah memberikan sungai-sungai yang melimpah, ungkut-ungkut, pahala, kemudian kebun-kebun yang subur semuanya. Apakah Allah yang menjanjikan itu? Apakah mungkin terjadi? Mungkin. Allah yang menjanji, Allah yang akan memenuhi. Maka disebut dalam sebuah ilmu, disebut dengan hukum kausalitas. Ilmu yang hukum disebut dengan oleh ilmu yang sendiri populer oleh Aristoteles. Sebenarnya bukan ilmu Aristoteles. Ilmu ini adalah ilmu Al-Quran. Dia dari pegahnya ada Aristoteles, ada awak Romawi. Silakan buka surat Kahfi. Di dalam surat Kahfi, Aristoteles pada zaman itu ada nama siapa namanya? Alexander the Great, yang disebut dengan Zulkarnain. Seorang raja dalam Islam yang mengitari bumi, yang kemudian dia menjadi raja besar. Alexander the Great, Alexandria. Zulkarnain disebut dalam Al-Quran. Ada dalam surah apa? Dalam surah Kahfi. Ternyata dalam surah Kahfi, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Menyegata tak istighfar kepada Allah, Allah kepada rezeki. Menyegata tak istighfar kepada Allah, Allah gebiana. Menyegata taat kepada Allah, Allah gepemudah urusan. Itu hukum kausalitas. Menyetamuin babineh kerung kepleset hak langku. Itu kausalitas, sebab akibat. Sebab akibat. Maka orangnya hana tas lakukan sebab, maka hana terus akibat, hana dampak. Kan mudah manteng. Kan tajak ulang manteng. Nana doa, baik gada doa, baik jauh daripada istighfar. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata pegah tentang miskin. Dia sangat sedih ketika ada berita yang mengatakan Indonesia menjadi Aceh adalah provinsi termiskin di Sumatera dan menjadi provinsi termiskin kelima di Indonesia. Statistik 2020. Ketika diumumkan yang lainnya, sempat katanya berhitakaran hiran di pujud Aceh. Pujud Aceh di saat Covid igam hae dua sapui tanya eta 2060. Ketika sekurang 8 krisis moneter ilua hae pajuhana makanan itanya udah belah Honda. Pujud itu yang menjadi statistik. Pujud katanya dalam sasi sebagai daerah paling miskin. Padahal orang yang kebun kopi takengan luar kebun kopi dunia diakui. Orang yang sawit ditanya pihana kurang, orang yang bilang cukup luar. Pumandum di Aceh. Golong tak bicara tentang tambang, emas, minyak. Golong tak bicarakan dengan hal-hal yang sumber pendapatan yang diberikan Allah untuk Aceh. Tapi dengan sumber kekayaan alam yang diberi Allah, po tatik mentang ilikut anak timah ilikut rumahnya datim tiga. Bah putih tak dua tatik kan timah putih. Beda dan tatik atai bale musang pitimo. Musang iba ka timo. Anak pui pajo kopi pajo le murwa. Iba timo pajo le binatang timo dumpu timo. Uji miskin. Tabayang negara Arab dengan padang pasir yang sangat luas. Jipula sabah bak kurma harus mensiram membeli-beli disiram supaya timo. Hantimo. Tapi puji Allah memberikan keberkahan di tanah Arab itu. Nah, ini kita yang berpikir ada apa? Ternyata tak buka statistik loh. Ternyata tingkat narkoba di Aceh, pecandu narkoba 2020 itu mencapai 53.000 orang. Dibandingkan 50.000 orang teler yang terdata bak BNN. 2020 kaitkan tapi kan betul. 2020 50.000 orang teler di Aceh kena narkoba. Nyan yang terdata dari jumlah Bandung dari jumlah 5.000 5 juta lebih penduduk Aceh orangnya. Nana pegah dina 50.000 biasa kan biasa. Golam tak bicara tentang urangnya tentang apa? Tentang pergaulan bebas. Golam tak bicara tentang korupsi. Golam bicara pajo penggok urangnya. Nana cara pasti pajo. Nyejik makap. Tanyo kata syiar dro tu urang Islam. Gitanyo kata syiar dro daerah syariat. Gitanyo kata kendro tu urang Muslim. Hukum urang Muslim menyegepubun masih kepada Allah getarik berkat. Itu hukumnya.
Oh, puja dunia BO dah berbuat maksiat gecok oleh Allah. Epat Amerika, epat Israel, jipah orang Islam meribe-ribe. Puja nikmat orang udah yuk. Yang orang kafir. Orang kafir gebi. Gecok juga ke orang. Tapi tanya orang Islam nyata berbuat maksiat gecok berkah dari Allah Subhanahu. Karena orang Islam harus udip dengan taat. Orang Islam hanya jioh dengan masjid. Orang Islam hanya jioh dengan Quran. Orang Islam hanya jioh dengan cadara. Orang Islam hanya jioh dengan tangga. Orang Islam hanya pajuh penggok. Orang Islam yang hukum cara udip orang Islam. Menya orang Islam hanya mematuhi aturan-aturannya lagi tak ungkut dalam ia tapi nah darat. Orang yang manuk cukup dari mangat jimiin manuk dalam gerpuh umah hayal main bebas mana main dalam gerpuh raya. Kau tak ungkut dalam gerpuh apa dia jadi mati. Orang yang ungkut mangat jiplung dalam ia lagi berat galak tak manuk tak tilang ia mati. Orang Islam udip harus dengan agama. Orang Islam harus udip dengan Allah tong Allah. Orang Islam akan udip dengan menjadikan dirinya dalam kebaikan. Hanjep puba maksiat, menyepuba maksiat gadah lagi nikmat bila Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah. Ramadan kalewat. Tengok na bab bulan Syawal, kata laki ampun dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kagak ampun mandum dari Allah Subhanahu wa taala dan ukur dengan kiban terjaga. Maka oleh karenanya Allah ingin gebi kegitannya nikmat yang sangat luar biasa. Gebi tanah yang subur, gebi kekayaan yang luar biasa. Gebi anak-anak orang Islamnya anak rame-rame. Kenapa Dino di Eropa? Ada satu tren di Eropa adalah malas punya anak. Awalnya anak jadi mekawin karena mekawin ng barangkali soji ngainang agam inang. Silakan mekawin awalnya. Memenuhi haluan seksual. Tapi ada satu mereka tidak mau punya anak. No time for child. Hanawate amnani. Nak jejak holang galak ke. Maka orang berusaha untuk tidak punya anak. Tapi orang Islam sabar rumah na saya naput na lima na enam nenek tanya zaman 12 ansip sabar geminta sabar tu. Tak jana. Itu kelebihan kepada Allah. Ternyata anak itu membawa kebaikan. Inilah yang ada pada orang Islam dan itu yang kata lupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bet tanging gegop, bet tanging belah di rumah go, bet tanging rumah go, bet tanging kedro dah. Ta muhasabah dro tu. Ya Allah padu mele maksiat kalau bobo dia Allah. Ya Allah menyuruhnya long na masalah keuangan ya Allah, menyelung na uronyo na masalah keluarga ya Allah, menyelung uronyo na masalah anu ya Allah hanai pahe patih. He long pegah hanai dem dingo ya Allah. Pu masalah lun. Bek gaduh pesalah anu, pesalah dro. Pesalah dro mungkin ada syarat yang gelang kepampul ya Allah. Mungkin hak tanya sebagai kewajiban urinci anda dah pegah. Le urinci jino, le ayah jino ya kan. Anda tanya nak pupuh kawa beklam. Ho kajak beklam, songon beklam, buka blo baro lamnya, nak blo loteri pohana. Anda tanya ya tu. Jino yang disebut orangnya kan kita ceritain ide luar jino. Urang kejadian begal lo semawe, urang kejadian anemin malam-malam mantah hana mupat rumah. Nah urang cik gak tebet malam gak setiap anak lopat anak lo kai main hana tejit wo hana wo rumah. Nah udah hang tejit. Hang tejit gengyang anak hidup bak kafe, tengok main HP, tengok ibro judi online. Kata puan yang depan judi online. Hang tejit tanya. Urang ya ke anak nyan yang kagak ada katanya yang lucu. Lucu ayah ya ke anak. Yang aneh. Maka oleh karenanya muhasabah diri. Tanging dalam roh, tanging tak evaluasi roh, baju-baju. Bet tanging go ni. Ya Allah lu tak desa dong ya Allah. Melongak ke ampun ba Allah. Hana pada tak pegah dong kau lah bertobat hana pegah. Sebab dalam hati dia hubungan dengan Allah Subhanahu. Ya taubat itu cukup mudah. Dalam hati mantang ya Allah, lu tobat ya Allah, lu kalau tak desa ya Allah. Sebagai penutup teringat kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sudah berpuluh-puluh hari bahkan tahunan hana tren ujian. Kata hana tren ujian. Paceklik kurang penghasilan. Sehingga Bani Israel berkata kepada Musa, "Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu supaya diturunkan hujan." Lalu Nabi Musa memohon doa kepada Allah. Ini petern ujian. Kukumpulkan mandum urang Bani Israel oleh Musa. Gelake doa kepada Allah. Ya Allah, ini petern ujian ya Allah. Melalui malaikat Jibril dipegah oleh ya Allah. Hana petern ujian karena di antara sekian banyak orang
Yang ada di antara kalian itu ada satu orang dari hidupnya itu penuh dengan dosa. Anda pernah taubat? Gak ada lah maksiat sabi kan tidro. Gara-gara tidro urang pubut maksiat, yang lain rasa. Lagi tanya orangnya, tidro urang tak biarkan sabu-sabu. Dan tepu yang mengkat sabu-sabu. Dan tepu taim. Tanging jiji pegat buah maksiat taim. Resiko ketanya mandu. Akhirnya gekeli Allah, gekeli Nabi Musa. Nah di antara getanyonyo yang pubut maksiat. Maka taubatlah kepada Allah supaya Allah terujun. Bedah bukan siapa yang bubuh maksiatnya bedah. Nasidra Bani Israel dilikut umma yang gepah Nabi Musa nyelun yo pasti lon yang bubuh maksiat. Karena selama udip long nyo bubuh maksiat tak sabi. Lon ya Allah. Tapi menyelong bedah, menyelong pegah dro lon yo ai Nabi Musa. Pasti kena kai jemaah lo kai keluk tibut dro kemandu. Pasti. Ya Allah, bekna so tepu ya Allah long bubuh maksiat ya Allah. Cuma drone ya Allah ya. Yang cukup tepu mulai uronyo, mulai detiknya hilang taubat kepada drone ya Allah. Baru gekelagannya wujud jitron di pada kita yang Nabi Musa. Padahal golomna yang bedah, golomna yang mengaku dosanya. Kenapa hujan turun? Lalu Allah menjawab melalui malaikat Jibril mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah langsung bicara dengan Allah. Laki ampun, hana perle pengerantara, hana perle pegah Pak Gop, hana perle lamati ya Allah, long ampun ya Allah, lekasib ya Allah. Langsung ke terwujud ya Allah subhanahu. Kisah Bani Israel. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apabila demikian Bani Israel bak tanyo orang beriman nanti akan lebih mudah dalam Allah guna berterun. Oleh karena itu istighfar, astaghfirullah, kalimat pendek, astaghfirullah kalimat tapi punya makna yang sangat luar biasa. Bak tajak, bak taduk, bak tadang, bak taih setiap waktu istighfar, maka akan menjadi seperti bunga-bunga yang berguguran, daun-daun yang berguguran. Hana mungkin na taubat, hana dosa yang kamu numpuk badan tanyo karena penjit setiap saat astaghfirullah. Hana perle wate yang panjang, hana perle modal cuma dari kalimat astaghfirullahalazim. Hana perle tak pakai mic lamati mentang astaghfirullahalazim. Allah gepampun dosa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran wa munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna